Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita patut naikkan ke hadapan Tuhan oleh karena kasih setianya kepada setiap kita, sehingga kita boleh melalui satu tahun 2020 dengan baik. Sekalipun tahun 2020 ini kita banyak menghabiskan waktu di rumah saja karena adanya pandemi COVID-19, tetapi biarlah kita tidak kehilangan semangat dan harapan. Nah, sekarang kita telah melalui satu tahun dan akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Biarlah kita senantiasa boleh tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kita menjalani tahun 2021 ini. Mari sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyi satu pujian yang mengatakan, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya atas kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya atas kita. Syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas setiap anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh berada di penghujung tahun 2020. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin menyertai perjalanan kehidupan kami, melewati hari-hari kami di tahun 2020 ini dengan baik. Sekalipun kami harus menghadapi wabah COVID-19, tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan, kebaikan, dan pemeliharaanmu itu tidak pernah meninggalkan kami.
Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa memimpin menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh tetap mengandalkan dan bersandar kepada Engkau Tuhan, sebagai pemimpin dan pemelihara hidup kami. Ya Tuhan, kami di surga, pada saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biarlah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh karena anugerahnya kita boleh sampai di penghujung tahun 2020 dan kita akan bersama memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Biarlah hidup kita boleh senantiasa berpegang pada firman Tuhan sehingga kita boleh menjalani tahun 2021 dengan pimpinan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Antonius. Tetapi sebelumnya mari kita menyanyi satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Bersyukur hari ini kita memasuki penghujung tahun, hari yang terakhir di tahun 2020 ini. Dan beberapa jam ke depan kita akan melewati pergantian tahun,
untuk menyongsong tahun yang baru tahun 2021. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai satu pesan untuk kita semua, untuk kita bawa di dalam melalui pergantian tahun, bahkan untuk menghadapi sepanjang tahun ke depan. Mari untuk itu saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menaikkan syukur terima kasih kami Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan menjalani sepanjang tahun ini. Dan hari ini kami memasuki penghujung tahun 2020 di tanggal 31 Desember. Beberapa jam ke depan kami akan melewati pergantian tahun dan menyambut tahun yang baru tahun 2021. Tuhan tuntunlah setiap kami dan saat kami membaca merenungkan sebagian firman-Mu, biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan penghiburan bagi kami semua menghadapi tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di malam hari ini saya mengajak kita merenungkan sebuah tema, yaitu anugerahnya cukup bagiku. Tema ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih saya ambil dari ayat ke-9. Di sana Paulus mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sehingga dari dasar ayat ini, mari bersama-sama kita akan merenungkan bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengajak kita menggambarkan perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, saya yakin kita semua setuju Bapak Ibu Saudara ya, bahwa tahun 2020 ini gambaran hidup kita diwarnai dengan yang namanya pandemi. Pandemi yang berkepanjangan, pandemi yang terjadi kalau boleh dihitung kurang lebih 10 bulan, mulai bulan Maret yang lalu. Bapak Ibu Saudara, pandemi COVID-19. Sesuai namanya, COVID ini Coronavirus Disease 2019. Karena munculnya awalnya di tahun 2019, tetapi kita yang di Indonesia merasakan dampaknya di tahun 2020 ini. Bahkan hampir sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh bersama-sama merasakan perjalanan hidup kita hampir seluruhnya diwarnai pandemi. Sehingga menjadi pemandangan umum Bapak Ibu Saudara saat pandemi ini terjadi, di mana-mana kita melihat atau kita pun juga mengalami, kalau mau masuk satu tempat kita dicek suhu tubuhnya, dilihat berapa suhu tubuh kita menggunakan termogan. Dan pemandangan yang sekarang menjadi umum kita lihat di mana-mana, kita melihat para perawat, para pegawai di rumah sakit menggunakan APD, alat pelindung diri secara lengkap. Kadang sering kali di jalanan Bapak Ibu Saudara sekalian saya melihat ambulans yang lewat ya, ngoeng lewat. Dan di ambulans itu tampak dari balik kacanya para perawat di dalamnya menggunakan APD.
Nah Bapak Ibu Saudara, ini pemandangan yang akhirnya menjadi umum Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kita semua hampir 1 tahun ini kita digiring Bapak Ibu Saudara untuk memiliki satu kehidupan yang disebut pola hidup normal yang baru. Pola hidup yang membiasakan dengan sesuatu yang baru itu harus kita jadikan normal sehari-hari. Contohnya di gambar ini, semua menggunakan masker Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin awal-awal pertama kali kita harus menggunakan masker, mungkin sesuatu yang aneh buat kita, sesuatu yang ganjil buat kita. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara justru terbalik Bapak Ibu Saudara ya. Saat kita hari ini melihat orang yang tidak menggunakan masker, kita justru merasa aneh. Kenapa dia tidak pakai masker? Kenapa orang itu tidak bermasker? Karena kita semua sekarang mulai biasa menggunakan masker. Sesuatu yang dulunya asing belum membuat kita terbiasa, perlahan-lahan kita menyesuaikan diri. Dan sesuatu yang baru itu dulunya sekarang menjadi sesuatu yang normal, yang rutin dilakukan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pandemi ini secara umum, secara global, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia Bapak Ibu Saudara, ini membawa dampak yang sangat besar. Tentunya yang pertama tidak lain tidak bukan yaitu dampak pada bidang ekonomi Bapak Ibu Saudara sekalian. Perekonomian menjadi macet, perputaran ekonomi menjadi lambat. Karena daya beli masyarakat tidak ada, daya beli masyarakat begitu rendahnya, sehingga akhirnya semuanya terdampak. Bahkan di beberapa bulan terakhir ini Bapak Ibu Saudara kita juga terus mendoakan akan bayang-bayang kesulitan ekonomi ke depannya. Di mana negara kita sudah memasuki yang namanya resesi ekonomi karena pertumbuhan ekonominya minus. Nah Bapak Ibu Saudara bukan hanya di bidang ekonomi Bapak Ibu, banyak juga bidang-bidang lain yang terdampak. Contohnya juga bidang pendidikan. Hampir 1 tahun ini dunia pendidikan, sekolah-sekolah, perguruan tinggi tutup. Murid-muridnya, mahasiswanya tidak ada karena mereka harus belajar dari rumah. Bapak Ibu Saudara dampaknya begitu luas Bapak Ibu. Juga yang tidak kalah hebatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak di bidang pariwisata. Dengan adanya pandemi ini maka pariwisata Bapak Ibu Saudara bukan hanya pariwisata lokal di Indonesia tapi pariwisata seluruh dunia itu terdampak. Beberapa waktu yang lalu saat saya ada kesempatan pelayanan di dalam masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara ya, saya harus pelayanan ke satu tempat. Di sana saya mencoba berbincang-bincang dengan staf hotel di sana. Saya bertanya apakah pariwisata terdampak di tempat ini. Lalu orang ini mengatakan sangat terdampak. Di tempat kami bekerja di hotel tempat kami ini 50% lebih karyawannya sudah di PHK. Dan hari ini kami yang bertahan bekerja di hotel ini, gaji kami tinggal 50%. Tapi mau tidak mau kami harus menerima ini. Karena kami juga menyadari hotel tempat kami bekerja ini menjadi sepi sejak pandemi. Nah Bapak Ibu Saudara, semua bidang, semua kehidupan terdampak dengan adanya pandemi. Dan mungkin inilah Bapak Ibu gambaran kalau kita ditanya bagaimana perjalanan hidup di tahun 2020, inilah gambarannya. Pandemi. Sehingga Bapak Ibu Saudara tentunya hal ini juga berdampak di dalam kehidupan pribadi kita. Apa dampaknya di dalam hidup pribadi kita? Hidup keluarga kita, termasuk di bidang pekerjaan atau ekonomi kita, ada yang mungkin mengalami PHK, ada yang mungkin mengalami pemotongan gaji. Ada banyak kesulitan yang dihadapi, yang berwirausaha, omset yang menurun drastis. Semuanya mengalami dampak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bagaimana saat kita menghadapi dampak-dampak ini? Termasuk dampak di dalam hidup keluarga rumah tangga. Saat dulu Bapak Ibu Saudara ya, dulu pada waktu pandemi belum terjadi, mungkin orang tua dan anak jarang bertemu karena sibuk. Orang tua sama-sama bekerja, anak-anak sibuk studi mereka sehingga jarang bertemu. Tapi sekarang saat orang tua harus bekerja dari rumah, anak juga bersekolah belajar dari rumah,
Sering ketemu, bisa bertemu tiap hari, ternyata juga tidak menutup kemungkinan terjadi persoalan permasalahan. Di dalam survei Bapak Ibu Saudara sekalian, justru sejak pandemi ini berlangsung, maka angka perceraian justru meningkat tajam. Karena suami istri yang mungkin dulunya hanya bertemu sore sampai malam, besoknya sama-sama kerja mulai pagi sampai sore, sekarang mulai pagi sampai sore sampai malam sampai besok pagi lagi terus bertemu 24 jam. Dan ternyata di sana justru timbul banyak konflik dan gesekan. Sehingga angka perceraian meningkat tajam. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita menyikapi akan hal ini? Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca hari ini, dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10, kita diingatkan Bapak Ibu bahwa saat kita menyikapi hal ini, kita harus ingat bahwa yang namanya kehidupan orang percaya itu tidak lepas dari yang namanya permasalahan dan kesulitan hidup. Kehidupan orang percaya berdampingan dengan masalah. Mau tidak mau, suka tidak suka Bapak Ibu Saudara, selagi kita hidup, masalah itu pasti ada. Sepanjang tahun 2020 ini kita menghadapi banyak masalah. Tapi apakah tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, tahun 2018 yang lalu, kita tidak ada masalah? Tidak Bapak Ibu Saudara. Semua pasti menghadapi masalah, termasuk di tahun yang baru nanti. Masalah juga pasti ada. Sehingga hidup kita pun sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, tidak lepas dari yang namanya masalah, dari persoalan-persoalan hidup. Kalau kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kesaksian hidup Rasul Paulus. Rasul Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan untuk melayani, hidupnya pun juga tidak lepas dari persoalan dan permasalahan hidup. Bahkan di dalam bagian ini Paulus katakan ayat yang ke-7, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan di dalam bagian pasal 12 ini, Paulus mengatakan, diriku melihat, mendapatkan penyataan Tuhan, penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Tetapi justru karena itu, supaya aku tidak menyombongkan diriku, Tuhan mengizinkan ada duri di dalam dagingku. Ada hal yang merongrong kehidupan Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang penafsir Alkitab yang punya pendapat berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini adalah suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini adalah suatu penyakit yang terus merongrong kesehatan Paulus. Namun juga ada yang lain mengatakan ini adalah berbagai macam gangguan, rongrongan, kesulitan yang dihadapi Paulus di dalam pelayanannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apapun wujud dan bentuknya itu, Paulus katakan hal ini seperti duri di dalam daging. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara yang pernah tertusuk duri, Bapak Ibu Saudara, pasti sakit luar biasa. Dan inilah gambarannya Bapak Ibu Saudara yang dikatakan Paulus. Dan ini menggambarkan kehidupan orang percaya tidak lepas dari yang namanya persoalan hidup. Kehidupan orang percaya itu berjalan berdampingan dengan yang namanya masalah. Sehingga kalau kita ditanya Bapak Ibu Saudara punya pergumulan hidup, semua pasti punya. Pergumulan baik itu di dalam hal kesehatan, pergumulan di dalam ekonomi, pekerjaan, pergumulan di dalam studi, pergumulan di dalam aktivitas hidup sehari-hari bermasyarakat, termasuk di dalam kehidupan pelayanan kita Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam pelayanan pun pasti juga ada pergumulan-pergumulannya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hidup yang namanya lepas dari persoalan-persoalan hidup. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikatakan persoalan permasalahan hidup itu akan selesai berhenti kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan. Disitulah persoalan hidup, permasalahan hidup, kesulitan berhenti di sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita diingatkan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang memikul salib Bapak Ibu Saudara. Hidup memikul salib mengikut Kristus seumur hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, gambaran hidup
orang percaya, orang Kristen, gambaran hidup Bapak Ibu Saudara sekalian termasuk saya, tidak ada satupun yang lepas dari persoalan-persoalan hidup. Kita hidup berdampingan dengan persoalan hidup, dengan permasalahan hidup. Dan di dalam hidup kita ini kita dipanggil untuk memikul salib kita Bapak Ibu Saudara seumur hidup kita. Sehingga saat beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun 2021. Biasanya pergantian tahun Bapak Ibu Saudara, seperti di gambar ini saya gambarkan backgroundnya ada kembang api Bapak Ibu Saudara. Pergantian tahun biasa orang bisa main kembang api 1 jam mungkin. Kadang ada yang lebih sampai 2 jam. Mulai tengah malam pukul 12 malam sampai pukul 2 dini hari. Meriah Bapak Ibu Saudara sekalian, menyenangkan. Tetapi siapkah kita menghadapi tahun yang baru itu? Kalau di tahun ini Bapak Ibu Saudara diwarnai pandemi, apakah tahun 2021 nanti serta-merta semua persoalan hilang? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kita pun juga masih bertanya-tanya bagaimana kelanjutan pandemi ini di tahun yang baru. Bagaimana persoalan-persoalan hidup yang baru yang kita hadapi di tahun 2021. Kita pasti mengalami itu. Tetapi yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, memang hidup kita harus selalu berdampingan dengan persoalan-persoalan. Karena memang itulah hakikatnya kita hidup. Dan Bapak Ibu Saudara, selain itu di dalam nasihat firman Tuhan ini kita juga diingatkan Bapak Ibu, selain hidup kita ini berdampingan dengan persoalan, dengan permasalahan hidup, ternyata hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya itu bisa berjalan itu karena adanya anugerah Tuhan. Kehidupan orang percaya berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kenapa saudara hidup orang percaya dikatakan berjalan di dalam anugerah Tuhan? Karena memang hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan kita tidak mampu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kita. Kita akan merasa kesulitan, tidak mampu dan tidak berdaya. Bahkan ada orang yang karena begitu beratnya merasa pergumulan hidupnya menyesakan dirinya. Sampai mengambil jalan pintas, ada yang bunuh diri. Sehingga Bapak Ibu Saudara saat kita bertanya bagaimana bisa menghadapi persoalan hidup, bagaimana bisa menghadapi kesulitan yang begitu berat. Tidak lain tidak bukan Bapak Ibu Saudara, hanya karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini. Karena hidup kita ini sekali lagi berjalan di dalam anugerah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 Bapak Ibu, ini yang tadi saya kutip untuk juga menjadi tema kita. Saat Paulus berseru, karena ada duri di dalam dagingnya. Kita baca mulai ayat 8. Tentang hal itu, ini kata-kata Paulus. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Paulus memaparkan. Di dalam kesulitannya, di dalam duri dalam dagingnya yang terus dirasakannya, Paulus juga berseru kepada Tuhan. Paulus juga meminta pertolongan dari Tuhan. Dan mungkin kita pun juga mengalami hal yang sama. Kita pun juga mungkin sering berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan kadang kita juga mungkin merasa, kenapa Tuhan tidak menjawab doa dan seruan kita? Ini adalah hal yang sama Bapak Ibu Saudara yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Paulus berseru 3 kali memohon pertolongan Tuhan. Tapi jawaban Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu Paulus. Cukup kasih karuniaku, anugerahku cukup menopang hidupmu menghadapi duri dalam daging itu, menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara saat kita merenungkan tema kita hari ini, anugerahnya cukup bagiku. Harusnya kita pun juga dengan berani Bapak Ibu Saudara mengatakan di tengah-tengah kesulitan hidup kita katakan, anugerah Tuhan cukup menopangku menjalani kesulitan hidup
menjalani berbagai macam persoalan hidup. Bahkan persoalan-persoalannya diakibatkan sebagai dampak pandemi di tahun ini. Kita juga harus berani mengatakan, Tuhan, aku percaya anugerah-Mu cukup menopang aku. Dan aku akan dimampukan, disanggupkan menjalani kehidupanku. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita hidup itu karena anugerah. Kita hidup di dalam anugerah. Setiap hari kita berjalan menjalani hidup, itu anugerah Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, ungkapan yang sering kali kita dengar. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu adalah anugerah. Kenapa? Karena tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita ini lemah dan tidak berdaya Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tahu hari esok? Tidak ada. Sehingga Bapak Ibu dikatakan hari kemarin atau apa yang terjadi di belakang kita itu adalah sejarah. Kalau hari ini kita lalui itu anugerah. Dan apa yang terjadi di depan kita atau hari esok itu misteri. Yang kita lalui menjadi sejarah. Yang akan kita hadapi misteri, tidak ada yang tahu. Tapi kalau hari ini kita hidup itu anugerah. Dan untuk menghadapi misteri hari esok, misteri di depan kita harus terus berjalan di dalam anugerah Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, sehingga di dalam bagian ini sekali lagi Rasul Paulus mengatakan, karena Paulus menyadari kasih karunia Tuhan itu cukup menopang hidupnya. Paulus katakan, aku lebih suka hidup di dalam kelemahan. Karena saat aku lemah, aku menjadi kuat. Saat aku lemah, kata Paulus, aku jadi kuat karena kekuatan dari Tuhan menopangku. Sehingga ayat 10 Paulus katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang mau dan senang dan rela Bapak Ibu ya, hidup dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan. Saya yakin tidak ada yang mau Bapak Ibu Saudara. Siapa yang senang hidupnya terus di dalam kelemahan. Contohnya kelemahan tubuh. Kelemahan tubuh yang terus menerus terjadi. Mungkin bertahun-tahun. Kita semua pasti ingin cepat sembuh. Kita semua yang mungkin sakit sekian lama, seminggu, 2 minggu. Bukankah kita sudah pengen cepat-cepat kuat lagi, aktivitas lagi. Dan yang lain-lain Bapak Ibu di sana dikatakan siapa yang mau hidup di dalam siksaan. Siapa yang mau hidup di dalam kesukaran, bahkan penganiayaan, tidak ada yang mau. Tapi kata-kata Rasul Paulus, aku senang dan rela hidup di dalam semuanya itu. Karena saat aku mengalami kesulitan dan kelemahan-kelemahan itu, aku menjadi kuat. Karena kuasa Kristus, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan nyata menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat menghadapi tahun yang baru, kalau hari ini kita hidup sampai penghujung tahun 2020, 31 Desember, beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Kalau kita diizinkan Tuhan hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Dan mari kita pun yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa anugerah Tuhan juga akan terus menyertai hidup kita, terjadi dalam hidup kita di tahun 2021 ini. Di tahun yang baru. Kalau kita hidup, itu karena anugerahnya. Kalau kita bernafas, karena anugerahnya. Kalau kita bisa beraktivitas sampai hari ini, semua juga karena anugerahnya. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan berani kita katakan bahwa anugerahnya cukup bagiku. Anugerahnya cukup di dalam hidupku. Kalau anugerah Tuhan cukup memampukanku melalui tahun 2020, aku juga percaya anugerah Tuhan akan cukup menopang, memampukan hidupku melalui sepanjang tahun 2021 ke depan ini.
Sehingga mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjalani kehidupan kita menghadapi tahun yang baru, kita menyongsong tahun yang baru dengan sukacita dan semangat. Sekalipun masa-masa sulit pandemi ini masih terus ada dan belum berakhir, tapi kita tetap percaya kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan cukup bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu dan kami kembali diingatkan bahwa hidup kami ini hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, ingatkan kami, ajar kami bahwa di dalam kehidupan kami, selagi kami bernafas, hidup kami tidak terlepas dari yang namanya persoalan hidup, kesulitan hidup, tantangan-tantangan hidup. Hidup kami akan selalu dipertemukan dan berdampingan dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan. Tapi biarlah Engkau juga mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa di balik persoalan dan kesulitan itu, kami harus menyadari bahwa hidup kami ini ada di dalam anugerah Tuhan. Kami melangkahkan kaki kami di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan hal ini yang membuat kami seharusnya berani melangkah, menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan hidup. Karena kami percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan cukup menopang hidup kami dan akan memampukan kami menghadapi semuanya dengan baik. Ya Tuhan, saat beberapa jam ke depan kami akan meninggalkan tahun 2020 ini. Tuhan, sepanjang tahun yang kami lalui di belakang kami ini, banyak kesulitan pergumulan yang mungkin kami rasakan. Dan saat kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, kami mohon Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, sekali lagi menopang, menguatkan kami. Dan kami mau menghayati hidup di dalam anugerah Tuhan di sepanjang tahun ke depan kami ini. Tuhan menyertai menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam kesulitan-kesulitan hidup, berkaitan pekerjaan, perekonomian, karena terdampak pandemi COVID ini. Tuhan yang menolong, menopang, membukakan jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami yang juga bergumul di dalam persoalan kesehatan, kami juga mohon pertolongan Tuhan menopang, menolong setiap anak-anak-Mu. Agar kami dikuatkan melalui berbagai macam pergumulan kesehatan kami. Kami yang bergumul di dalam berbagai macam persoalan hidup pribadi kami, keluarga rumah tangga kami juga mohon biar kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menopang kami, memampukan kami melalui kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Antonius. Dan Bapak Ibu, pada saat ini saya tidak sendirian, saya punya teman, yaitu Ding Ding. Sini Ding. Nah Ding, sekarang Lose mau tanya ke Ding Ding nih. Ding Ding mau masuk tahun 2021, Ding Ding senang gak? Senang Lose. Senang, puji Tuhan. Lose juga senang gitu ya, meninggalkan tahun 2020. Nah Ding, di tahun 2020 kemarin kan Ding Ding harus belajar dari rumah ya. Kan gak boleh datang ke sekolah ya karena ada COVID-19. Nah Ding Ding senang gak belajar dari rumah? Ada senangnya, ada enggaknya. Oh, ada senangnya, ada enggaknya. Kalau senangnya apa Ding? Senangnya kalau hari Sabtu libur, tapi kalau masuk sekolah hari Sabtu masuk ke sekolah. Wah, senangnya itu. Kalau sedihnya, kalau nggak senangnya? Kalau sedihnya nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa main bareng. Sama juga ya. Sama juga dengan Lause, begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Pasti semua merasa ada senang, mungkin ada juga sedihnya gitu. Mungkin senangnya Bapak Ibu bisa di rumah, bisa berkumpul dengan keluarga. Mungkin yang dulunya sibuk bekerja harus pergi bekerja mulai dari pagi sampai malam, tetapi setelah ada COVID ini mungkin bisa berkumpul dengan keluarga. Tetapi mungkin sedihnya itu kita nggak bisa ibadah sama-sama, nggak bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.
Nah Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk menyanyi satu pujian yang biasa kita nyanyikan di akhir tahun, yaitu Kini Tiba Saatnya Kita Untuk Berpisah. Tetapi setelah kita menyanyikan pujian ini, nanti Bapak Ibu akan ada cuplikan bagaimana teman-teman multimedia yang bekerja di belakang layar selama ini. Biasanya Bapak Ibu dapat menyaksikan video ibadah selama 10 bulan ini karena ada kerja keras dari teman-teman multimedia. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Kini tiba saatnya. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, suat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan yang Engkau berikan kepada setiap kami, dan di malam hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu dari awal sampai akhirnya. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menjalani kehidupan kami sampai hari ini, saat ini, dan kami akan segera membuka lembaran yang baru di tahun yang baru. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, meneguhkan kami, mengingatkan kami akan anugerah Tuhan yang senantiasa tersedia dan cukup untuk hidup setiap kami. Dan marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa menopang menyertai kehidupan kita sekalian, memampukan kita di dalam melangkahkan kaki memasuki tahun yang baru, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.